kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Mariana. Ya, ramai ya perkuliahan malam ini karena ada kelas yang online hybrid juga. Halo, selamat malam teman-teman yang di Zoom. Selamat malam, Bu. Mariana. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, baik. Kita perkenalan dulu beberapa dari teman-teman yang ada di kelas offline. Ada yang pernah ketemu saya di mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ya. Oke, tapi sebagian juga ada yang baru. Nah, tapi teman-teman yang online ini, yang hybrid, kayaknya semuanya adalah nama-nama baru ya. Jadi ada Mbak Via, Bu Via, ada Bu Erna, Bu Antik, Pak Dani, Pak Kiki Suwandi, Bu Wiji Puji Lestari, Pak Anom, Ibu Fitriani, Bu Widya Priska, Bu Aula Nikmatul, Pak Reza, Bu Bella, kemudian Bu Debi, Bu Ataya, Bu Esi, Bu Farah, Bu Nabila, dan Bu Sulfiani. Selamat malam dan selamat mengikuti kelas manajemen risiko ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Demikian juga teman-teman yang ada di sini. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, mungkin ada yang belum kenal atau kalau yang sudah kenal sama saya, nggak apa-apa saya ulang lagi aja. Nama saya Mariana Puspadewi, biasa dipanggil Ibu Mary. Saya selain mengampu mata kuliah manajemen risiko, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, utamanya komunikasi dan negosiasi bisnis, juga pengantar bisnis. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau seumpama teman-teman ingin menemui saya bisa langsung ke ruang dosen lantai 3. Tapi karena saya dosen semi, artinya saya hanya ada di kampus hari Senin sampai Rabu saja. Jadi seumpama dari teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman online ada yang jadi bimbingan saya untuk tugas akhirnya, maupun PKL atau skripsi atau bahkan mungkin sedang menyusun seminar proposal, saya cuma bisa ditemui hari Senin sampai Rabu saja. Seperti itu ya. Di depan aja Mas. Silakan duduk di depan. Ya, di depan aja nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Sudah cukup jelas ya? Oke. Teman-teman sudah masuk ke Google Classroom? Silakan masuk ke Google Classroom. Yang kelas online, materinya sudah di-share ya sama Mbak Desti ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita perlu masuk ke ngakses ke Google Classroom. Materi ada 2, materi 1 dan materi 2. Google Classroom di deskripsi kelas kodenya ya. Silakan dilihat, masuk ke situ karena semua tugas, semua materi nanti akan saya share di Google Classroom. Silakan. Iya, ada beberapa yang udah masuk, rupanya ada juga yang belum. Sebentar. Jumat. Ini udah ada yang belakangnya 0109. Belakangnya 0860. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk. Coba tanya temannya yang sudah masuk grup. Coba masuk dulu. Oke, masih 10, kurangi admin 9 ya. Yang masuk. Yang lainnya belum. Sabrina Bintang udah bergabung. Di depan aja ya.
Di depan diisi dulu. Silakan mengakses Google Classroom. Di deskripsi grupnya ada kode kelasnya. Ayo. Ya. Yuk. Di depan aja, Di. Di depan sini loh. Nah, wes. Silakan masuk grup lalu ngakses Google Classroom-nya ya. Yang sudah berhasil membuka Google Classroom, silakan materi satunya dibuka dulu mengenai risiko dan ketidakpastian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen risiko yang mana kita akan banyak membahas risiko-risiko yang umum dan biasa terjadi pada industri perbankan, kemudian pada pemerintahan, kemudian pada instansi swasta, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, untuk materi manajemen risiko, titik fokusnya adalah di perbankan. Jadi nanti teman-teman akan ketemu dengan Basel 1, 2, 3, yang mana Basel itu adalah standar risikonya perbankan. Kemudian dalam manajemen risiko ini kita akan banyak mempelajari mengenai prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018. Jadi, mazhabnya atau aturannya manajemen risiko itu di dunia ada 3. Yang pertama ISO 31000/2018, yang kedua ASNZS, yang ketiga adalah COSO. Nanti AZNZS sama COSO kita akan bahas sedikit karena tidak terlalu banyak perusahaan yang pakai. Yang kita titik fokuskan atau titik beratkan adalah pada ISO 31000/2018. Seperti kuliah yang sebelumnya, saya mengharapkan keaktifan dan partisipasi teman-teman secara aktif. Jadi setiap pertemuan, ini kan kita cuma 7 kali ya. 7 kali itu akan membahas 14 kali pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuan ada mini quiz yang harus teman-teman kerjakan sendiri atau diskusi kelompok. Tergantung nanti case-nya seperti apa. Begitu ya. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, silakan mengenai risiko dan ketidakpastian sudah bisa diakses teman-teman yang offline? Sudah? Oke, silakan dibaca. Teman-teman yang online hybrid, waktunya 10 menit, berarti sampai sekarang 18.53, berarti 10 menit sampai jam 7 lewat 7 lewat 13 ya, atau 7 lewat 10 deh ya. Silakan dibaca dulu untuk materi risiko dan ketidakpastian. Setelah itu saya masuk ke penjelasannya. Untuk teman-teman yang online hybrid, nanti untuk presensinya dibantu sama Mbak Desti ya, seperti itu. Kemudian yang offline, mau saya mulai absen. Ahmad Aufar Nabil Lukmani, ada? Oke. Aga Nugraha, belum datang. Belum datang ya, yowis. Ahmad Khairul, mana? Oh, oke. Ahmad Fatoni, Aisyah Juliartika, Andi Ono. Saya cuma apal sama Andi Waluyo. Aulia Dwi Fani, ada. Cindy Cantika, belum datang. Dani Arafli Prabowo. Dina Velia, ada? Dina ada? Eliezer Eden Octaviano, namanya apik. Elsina Angelina Sita, izin ke WA di grup aja, nggak apa-apa. Izinnya kerja atau oh gitu ya wes.
Tak tulis izin. Firanisa Priyambudi belum datang. Muhammad Fatoni. Nada Syifa. Nilam Cahaya. Nurul Aini. Revi Salsabila. Ada. Rina Susanti. Sabrina Rosi, Muntiara Bintang. Salsa Aziza. Ada. Sevia Dita. Yoga Pratama. Belum datang. Yudiansyah. Ada. Yusrin Fahrizal. Belum datang. Zeni. Ada. Oke. Silakan dibaca dulu. Kerja ya, silakan. Namamu siapa? Yoga, soalnya wis absen. Ya, silakan duduk Yoga Pratama. Ya. Jangan di belakang, di nomor 3 aja. Ya, sampingnya Mas itu loh. Silakan buka materinya di Google Classroom, resiko dan ketidakpastian, lalu dipelajari sampai jam 7:10 ya, 10 menit lagi. Kamu kok belum datang? Pulang kerja. Oh, namamu siapa? Aga. Ya, silakan duduk. Langsung buka di Google Classroom-nya ya, enggak ya? Aga Nugraha Amarullah. Kamu habis lembur juga? Ya. Namamu siapa? Cindy. Wis absen soalnya Mang Cindy Cantika Dwi Rosyidia. Oke, silakan duduk. Nomor 3, ya, di sampingnya cowok-cowok. Oh, itu kosong, ya wis. Langsung buka materinya di Google Classroom ya, Cindy ya. Ini berarti yang belum datang, Firanisa Priyambudi sama Yusril Fahrizal. Ada keterangan atau teman-teman ada dititipi pesan? Enggak? Izin kenapa? Oh, lembur juga. Oh, ya wis. Kasih keterangan. Berarti yang nggak ada keterangan cuma si Firanisa ya. Teman-teman nggak ada yang dititipin, mungkin sakit atau izin? Nggak ya wis. Oke, 19:10 nanti kita masuk ke materi. Oke, kita mulai saja. Diskusi malam hari ini mengenai risiko dan ketidakpastian. Kira-kira dari preview yang tadi saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen risiko di semester ini, adakah yang mau ditanyakan? Jadi intinya gini, kita akan banyak mempelajari risiko. Risiko itu tidak semuanya buruk ya. Jadi ada risiko yang bersifat baik, yang kita katakan peluang, tapi ada juga risiko yang sifatnya buruk, yang itu benar-benar kita namakan risiko. Nanti kita akan mempelajari kedua hal itu, mana-mana yang jadi risiko, mana-mana yang jadi peluang, utamanya banyak di sektor-sektor industri dan perbankan yang ada di luar sana. Sampai sini dulu pemahaman mengenai manajemen risikonya bisa dipahami atau enggak? Bisa ya. Yang kelas online bagaimana? Bisa? Yang hybrid? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa juga ya. Oke, saya lanjutkan. Risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian yang menyebabkan hasil yang berbeda atau enggak sesuai dengan kenyataan kita, namun tingkat kemungkinannya atau probabilitasnya itu kita sendiri enggak tahu. Contoh, kita sebagai mahasiswa, kira-kira
uncertainty-nya atau ketidakpastiannya di bidang apa? Dalam hal apa? Coba contoh. Nilai. Semester ini IP kamu berapa? Kamu tahu apa enggak sekarang? Enggak tahu. Ya, nunggu prosesnya berjalan dulu. Dan resiko itu selalu ada resiko yang positif dan ada selalu resiko yang negatif. Jadi kalau kamu rajin belajar di semester ini, bisa-bisa IP kamu bagus atau mungkin 4,00, semuanya A mata kuliahnya. Tapi kalau kamu tidak mengupayakan dengan baik, ada mungkin mata kuliah satu yang nilainya B atau C. Artinya seperti itu. Uncertainty adalah ketidakpastian dan itu terkadang kita tidak bisa mengukurnya secara kuantitatif. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pokoknya uncertainty itu segala hal yang sifatnya nggak pasti. Mungkin kalau yang sudah punya pacar, hubunganmu dengan pacarmu itu juga bisa dikatakan uncertainty. Karena kamu nggak tahu kan ke depannya jadi atau nggak jadi. Nah, yang bisa mengupayakan siapa? Diri kita sendiri sehingga itu jadi pasti, atau memang kamu berniat sudah tidak menjadikan dari sekarang, tapi golek momen, golek alasan. Ya, seperti itu juga boleh. Ya, contohnya seperti itu. Ada lagi contoh yang lain? Kalau selain nilai apa? Yang berkaitan dengan kita deh sebagai mahasiswa. Ayo, apalagi yang berubah? Ketidakpastian kira-kira itu seperti apa? Nilai UAS, Bu. Kenapa? Nilai UAS, Bu. Mulai UAS. Mulai UAS bukannya udah ada jadwal. Nilai, Bu. Oh, nilai UAS. Ya, selain nilai apa lagi? Karir, Bu, setelah lulus kuliah. Karir setelah lulus kuliah. Kamu bisa kuliah lulus tepat waktu? Bisa kamu prediksi atau enggak dari sekarang? Tidak. Enggak. Tidak, Bu. Tidak, tapi kalian hanya bisa mengupayakan. Kalau semua paketnya itu ditempuh dengan baik dan tidak ada nilai D, berarti selamat, tidak ada yang mengulang. Tapi mengulang pun itu juga masih ada peluang positif. Karena apa? Ada beberapa dosen yang bersedia memberikan kelas pendek. Jadi kamu tidak sampai kehilangan waktu 1 semester sehingga lulusnya bisa tepat waktu 4 tahun atau mungkin 7 semester, 7 semester ya. Nanti di semester ke-8-nya sudah tinggal tenang-tenang saja, nggak usah ngapa-ngapain, itu yang masih bisa kita upayakan. Nah, artinya apa? Manajemen risiko itu kita memanage gimana ceritanya risiko-risiko yang sekiranya jadi hal buruk dalam kehidupan kita, dalam kehidupan industri, dalam kehidupan perbankan, harus bisa kita ubah jadi peluang. Seberapa pinternya kamu mengubah risiko jadi peluang, disitulah kredibilitasmu sebagai ahli manajemen risiko itu dipertaruhkan. Makanya nggak heran, manajemen risiko ini ada sertifikasinya dari BNSP. Jadi dari Pemerintah Nasional Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu menerbitkan sertifikasi khusus untuk ahli-ahli manajemen risiko. Fungsinya apa mereka? Mitigasi risiko. Kebetulan karena sudah sekitar 5 tahunan ini saya bergerak di bidang sertifikasi khusus manajemen risiko, jadi saya tahu persis bagaimana caranya mengupayakan teman-teman sekalipun itu yang dari nol tidak ngerti apa-apa manajemen risiko, cuman baru dapat di kelas ini aja bisa tersertifikasi dengan baik. Kenapa? Perusahaan berani membayar mahal orang-orang yang punya kemampuan atau ahli di bidang mitigasi risiko. Kamu tahu gajinya ahli manajemen risiko di Indonesia itu berkisar sekitar 100 juta ke atas. Tapi memang harus dilihat perusahaannya. Siapa yang saya nggak kepingin? Pertanyaannya adalah seperti itu. Biasanya untuk menjadi ahli menris di sebuah perusahaan itu nggak sendirian. Jadi ada tim.
Oleh karenanya, saya anjurkan nanti kalau teman-teman sudah lulus atau menjelang lulus dan ada dana lebih, ikutlah sertifikasi manajemen risiko itu karena bisa jadi itu adalah gerbang awal kesuksesanmu untuk ditarik sebuah perusahaan yang memang mau mengelola risikonya dengan baik. Jadi, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu punya maturity risk management. Ada sebuah badan yang khusus untuk mengukur kematangan manajemen risiko sebuah perusahaan. Dari perusahaan kecil sampai ke perusahaan besar. Yang saya tahu PT Telkom, kemudian banyak perusahaan pertambangan, PLN, PDAM, dan kampus-kampus itu juga mengukur kematangannya. Artinya, seseorang yang punya sertifikasi manajemen risiko itu tidak hanya bisa masuk ke perbankan, tapi bisa juga masuk ke BUMN, ke pemerintahan, ke kampus, dan seluruh lini yang mana sekarang manajemen risiko itu menjadi mandatory atau menjadi wajib. Kampus pun itu juga harus menerapkan manajemen risiko. Dari SDM-nya juga harus punya implementasi manajemen risiko, kemudian dari penerimaan mahasiswa, pekerjaan-pekerjaan di luar kampus pun, seumpama di perusahaan asing atau perusahaan nasional atau bahkan pemerintahan juga memiliki skema untuk implementasi manajemen risiko. Karena apa? Ada badan untuk mengukurnya tersendiri. Makin baik penerapan manajemen risiko, berarti makin bonafit atau makin oke sebuah perusahaan itu. Kebayang? Kalau dokumen manajemen risiko itu juga bisa mendatangkan investor. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang skalanya nasional atau bahkan multinasional, kalau ingin dapetin investor, mereka pasti bikin dokumen manajemen risiko. Nah, nanti di sertifikasi manajemen risiko, kalian akan diajarkan mengenai hal-hal itu. Tapi kalau di perkuliahan seperti ini tidak, kita hanya akan belajar masalah kulit-kulit luarnya saja. Setidaknya itu bisa dijadikan booster atau pendorong kalau kalian memang niat, memang mau ngurusin risikonya perusahaan, bisa nanti ini dijadikan sebagai bahan dasar acuan. Sebab ketidakpastian. Sebab ketidakpastian itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, jarak waktu dimulai perencanaan. Makin panjang waktunya, makin besar risikonya atau makin besar ketidakpastiannya. Contoh, kuliahmu 4 tahun. Di tahun pertama, tahun kedua mungkin masih tidak tahu kira-kira mau lulusnya nanti tepat 8 semester atau enggak. Tapi biasanya mulai tahun ketiga, berarti semester 5 dan semester 6, semester 5 itu kunci ya. Kalian udah mulai PKL, kemudian sempro, kemudian skripsi. Skripsi ada 2 jalurnya. Kamu mau pilih jalur jurnal yang cuma 10 lembar tapi bayar ke publisher, atau jalur skripsi nulis 100 halaman. Itu diserahkan semua ke teman-teman semua. Nah, ada kemungkinan terlambat atau tepat waktu di kedua jalur itu sama-sama. Jadi istilahnya, kalau kita pada saat berkuliah itu memilih, Bu, saya mau jalur jurnal, tetap ada risikonya di situ. Memang pekerjaanmu jauh lebih murah, jauh lebih mudah, karena cuma 10 lembar pengerjaan jurnalnya itu dibandingkan dengan skripsi. Makanya saya anjurkan teman-teman baik yang online, ngambillah jalur jurnal. Satu lebih mudah, bayar gak poporek. 750 sampai 1,5 juta untuk publikasi ke Sinta 3 atau Sinta 4 daripada nulis 100 halaman. Ya, bolak-balik dibolak-balik bingung karepe dhewe yang udah ada di paragraf atas kamu taruh di tengah, yang paragraf tengah kamu taruh di bawah, pusing.com ya. Nanti rasa no. Udah mulai nulis laporan PKL? Belum ya? Nah, itu pada saat nulis laporan PKL itu nanti sudah dimulai kebingungan. Apalagi buat teman-teman sing gak seneng nulis, sing gak seneng ngetik, yang biasanya nunut koncone, benar-benar celaka 12 ya. Laporan PKL, kecuali ada mungkin pacarnya, ayangnya yang mau bantu ya. Seperti itu.
Nah, jarak waktu dimulai perencanaan. Makin panjang waktu yang dibutuhkan, baik untuk proyek maupun untuk kuliah, makin nggak jelas atau makin nggak pasti. Ya, benar. Yang kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Semakin dikit informasi yang kamu dapat, itu makin nggak pasti atau semakin terbuka lebar risikonya. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik dalam mengambil keputusan ini juga berpengaruh. Makin nggak bisa istilahnya ditanyain, dikasih advice atau saran, itu juga semakin memperlebar ketidakpastian, artinya semakin membuka resiko yang benar-benar resiko murni atau resiko yang potensinya jelek, bukan yang peluang, itu juga semakin terbuka lebar. Sampai sini bisa dipahami ya, penyebabnya ada 3. Oke, masuk ke level ketidakpastian. Level ketidakpastian ini kita mengenal ada 4. Yang pertama, relatif pasti, contoh hukum alam. Hukum alam contohnya seperti apa? Bencana, ya. Bencana itu kan soalnya pasti-pasti. Nggak bisa diapa-apain, tiba-tiba kalau sudah ada kejadian, katakanlah gunung meletus atau longsor. Yang terpenting adalah mitigasi atau pengelolaannya seperti apa. Yang kedua, ketidakpastian objektif, yang ini masih ada semi gambling di dalamnya. Contoh, kita kalau ngelempar dadu ada 6 kemungkinan. Kamu mau dapat dadu yang isinya 6 semua atau 1 semua, berarti potensinya atau probabilitasnya 1 berbanding 6. Ya, seperti itu. Jadi itu yang objektif. Yang nomor 3 adalah ketidakpastian yang subjektif. Contoh, penilaian individu berdasarkan perilaku atau pengalaman. Misalnya kecelakaan mobil. Mengenai perilaku atau pengalaman, ini saya pernah baca surveinya. Anak-anak Gen Z ke atas, ya mungkin sampai generasi milenial, kalau mengendarai mobil itu kenapa males menggunakan seatbelt? Ya, males. Ya, lebih milih nyantolno ATM di dalamnya seatbeltnya itu supaya nggak bunyi, tapi seatbeltnya nggak dipakai. Tapi kalau orang yang udah di atasnya milenial ya, contohnya yang udah 40 tahun ke atas, itu kalau masuk mobil pertama kali yang dicari itu pasti seatbelt. Padahal durung karuan ngebut. Durung karuan juga kecelakaan, tapi ya nggak tahu ya, mungkin sudah kebiasaan aja. Nah, ketidakpastian subjektif seperti itu juga harus ditangani dengan baik ya. Mungkin karena Gen Z itu merasa menggunakan seatbelt adalah hal yang sia-sia atau mungkin gak ngefek ya buat hidupnya, terus ribet kalau mau turun lali, turun dicoplok seatbeltnya kesantol ya, kesandung. Nah, seperti itu. Tapi saya minta kalian tetap patuh aturan. Yang punya mobil pakai seatbeltnya, mau kemanapun, mbok masih tang Indomaret 150 meter ya wis gawian. Yang naik motor juga biasakan pakai helmnya diceklek. Seperti itu ya. Yang keempat, ketidakpastian yang sangat tidak pasti ya. Iki hampir tidak pernah terjadi, tapi menurut sebagian orang ada, pernah, atau ada yang jadi kejadian. Contoh, apakah kita akan bertemu alien? Ada sebagian orang yang percaya loh bahwa alien itu ada. Kalau kamu percaya enggak, Andi? Alien itu ada atau enggak? Percaya? Aja-aja aliennya koncomu dewi. Itu. Ya. Apakah kita bisa hidup di planet selain bumi? Nah, nggak tahu juga ya, karena itu. Ketidakpastian yang sangat tidak pasti, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, kalian mungkin pernah dengar di daerah Blimbing ada pesawat latih yang jatuh, yang sampai membunuh beberapa orang karena menang-menang lewat di perkampungan mau ceblok.
Siapa yang bisa memprediksi hal seperti itu? Nggak bisa. Tapi itu dikatakan ketidakpastian yang sangat tidak pasti. Maksudnya berapa sih probabilitasnya kejadian ada pesawat mati jatuh di kampung? Ono sing enak-enak rokokan, moro mati keblekan pesawat rek. Ono sing moro pup yo mati di jeding. Wes pokoknya ceritanya tuh aneh-aneh di daerah Blimbing dan saya tuh juga nggak tahu tempatnya di mana. Cuman yang saya pikirkan berarti ada kejadian seperti itu. Sangat tidak pasti. Iya, beberapa tahun yang lalu kan seingat saya itu seperti itu. Nah, oleh karenanya berarti apa? Setiap kejadian atau naskah cerita dalam hidup kita itu pasti mengandung dua hal. Ono sing pasti terjadi, ono sing gak pasti terjadi. Nah, gimana caranya yang pasti terjadi itu kita jadikan itu sebagai masterpiece atau sebagai hal yang baik atau sebagai peluang. Manajemen risiko itu melatih kemampuan kita, otak kita untuk berpikir seperti itu. Jangan memikirkan yang jeleknya saja. Umpama semester iki IP-mu jeblok. Wis jangan diratapi, berusahalah melihat peluang dari situ. Oh iya, IP saya jeblok karena saya tidak fokus, saya harus bekerja. Nah, jadi rodok terhibur sedikit. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan IPK-nya itu supaya naik lagi? Upayakan untuk mengulang ngambil paket atau remedial. Jadi supaya itu bisa diubah. Kalian harus keluar dari Asia, kalau bisa nilai C-nya itu nggak ada, nak. Hampir semua kampus itu nilainya sudah A sama B semua. Coba bayang no, kamu mungkin karena nggak suka sama dosennya jadi nggak pernah masuk. Dosennya juga mau ngasih nilai D itu sungkan, ya. Jadi dikasih nilai C karena belas kasihan dosen. Kalau sampai ada nilai C itu jangan sampai kamu biarkan ada di transkripmu. Lek bisa diulang, mending kamu ulang. Atau minta tugas tambahan sama dosennya supaya nilainya itu berubah. Wes pokoknya ojo ono nilai C. Nilai B, B- lo gak apa-apa, Rek. Ya, seperti itu pesan saya. Oke. Masuk ke perils atau bencana atau musibah. Resiko ini seringkali dikaitkan dengan bencana atau musibah. Padahal seperti yang saya bilang, nggak semua resiko itu mendatangkan keburukan. Ada resiko yang jadi peluang. Contoh, kemarin waktu COVID. Nah, masih ingat zaman-zaman COVID? Berapa tahun yang lalu ya itu ya? 3 yuk. 3 atau 4 tahun yang lalu ya? Ya. 4 tahun yang lalu. Resikonya di mana? Peluangnya di mana? Coba. Waktu COVID. Resikonya dulu. Resikonya adalah kenapa? Kegiatan dibatasi. Ono jenenge PPSB, apa PSBB, apa wis pokoknya pembatasan kegiatan ya. Apalagi resikonya meninggal. Tong, ya. Apa meneh? Ayo yang online boleh berpendapat. Resikonya apa? Kenapa? Perekonomian, Bu. Perekonomian turun. Ya mesti aja orang-orang pada di rumah semua dikekepin. Ya, kafe banyak yang tutup. Apalagi PHK di mana-mana. Rumah sakit penuh. Kesehatan harus diperhatikan. Apalagi resikonya dulu nih, kita bicara yang jelek-jelek mengenai COVID kemarin. Banyak pengangguran, Bu. Banyak pengangguran. Oke. Ya. Ya, udah cukup ya yang sedih-sedihnya ya resikonya. Sekarang peluangnya. Ada nggak yang bisa ngelihat peluangnya pada saat COVID? Ada, Bu. Orang jual masker panen. Ayo, apa meneh? Kuliah online, Bu. Jual oksigen, Bu. Alat kesehatan. Apotek lancar, Kuliah online. Online, Bu. online shop. Hal-hal Wifi yang meningkat, kita Bu, wifi. tidak pernah, ya, hal-hal yang kita tidak pernah berpikir bahwa ada perkuliahan lewat Zoom pada saat COVID itu kita bisa mulai belajar dan harus dituntut belajar. Soalnya apa? Gak wani ketemu mahasiswa nih, Rek. Ya,
Padahal anak-anak harus tetap dapat ilmu, tapi mereka nggak boleh ke kampus. Yo apa caranya? Mau tidak mau harus pakai platform. Ya, yang namanya Zoom sama Google Meet. Kalau di kampus kita pakai dua itu. Ada lagi yang lain? Ya? Kopi dalgona. Saiki nang ndi iku? Ojek online Sudah laris, nggak Bu. musim itu sekarang dalgona. Oke, banyak yang jualan online ya. Pada saat terjadinya risiko atau peluang bisa dikatakan itu. Ada lagi apa peluangnya ya? Rumah sakit kenapa? Rumah sakit rame. Berarti pendapatan bagi rumah sakit ya. Jadi sebenarnya berimbang antara risikonya sama peluangnya. Bukan berarti kita ngomongin yang mati-mati berarti seimbang gitu ya sama populasi kehidupan kita. Enggak ya, kita enggak ngomongin masalah itu karena mati hidupnya itu takdir. Teman-teman saya yang meninggal banyak banget. Yang waktu COVID itu ya kejadian tidak disangka-sangka juga. Sehat, segar bugar, tiba-tiba komorbid asma, enggak ada. Tiba-tiba komorbid diabetes, enggak ada. Komorbid ginjal tiba-tiba nggak ada dan itu waktunya cepat sekali. Dan memang flu diarani COVID ya, seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat pelajaran dari perkovitan kita beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan itu nggak muncul lagi ya. Kemudian kita masuk ke hazard atau bahaya, pengertiannya. Di balik suatu bencana atau peril, biasanya ada penyebab sesungguhnya yaitu hazard atau bahaya. Contoh, kebakaran yang berkobar di sebuah bengkel adalah peril. Ya, kebakarannya itu disebut peril. Tapi mungkin sebelum kebakaran, di tempat tersebut terdapat kain-kain berlumuran minyak tanah sehingga gampang disulut atau kalau kena api sedikit akan menyebabkan kebakaran. Jadi, yang harus dimitigasi menurut kalian kebakaran atau kain-kainnya? Kain. Kenapa? Kenapa? Kalau berserakan tuh kain-kainnya, Bu. Nah, kalau nggak ada kain yang berserakan, itu tidak akan memunculkan terjadinya kebakaran. Ini yang dinamakan akar penyebab. Sebelum tahu hal itu bahaya apa enggak, ojo iso ngomong tok. Wah, jangan melakukan hal itu bahaya. Cari dulu akar penyebabnya seperti apa. Akar penyebabnya yang dihalau, akar penyebabnya yang dibunuh. Kalau akar penyebabnya yang sudah diantisipasi, insya Allah kebakarannya tidak akan terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke risiko. Risiko ini adalah hal yang lebih kompleks daripada ketidakpastian ya. Risiko ini adalah bentuk dari ketidakpastian yang tadi sudah kita bahas tentang suatu keadaan yang akan terjadi future. Namanya future itu di depan. Berkaitan dengan apa? Keputusan yang akan diambil saat ini. Artinya apa? Keputusan yang mau ambil saat ini itu menyebabkan ke depannya nanti seperti apa, jadi hati-hati di situ. Pintar-pintarlah atau pandai-pandailah memitigasi sebuah resiko supaya apa? Ke depannya itu kamu nggak nyesel. Dalam hal apapun di hidupmu. Sudah tahu teorinya sedikit tadi ya mengenai ketidakpastian dan mengenai penyebab atau akar masalah. Risiko itu bisa tergolong sebagai bahaya, bisa tergolong sebagai probabilitas, bisa konsekuensi, dan sebagai potensi ancaman. Tapi kita mengenal dua genre garis besarnya risiko. Risiko itu ada yang jadi peluang dan ada yang sebagai ancaman. Kalau peluang sama ancamannya itu dikecilkan, dia jadinya seperti ini. Ada konsekuensi dan ada probabilitas atau peluang. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Sudah paham ya? Oke. Masuk ke kategori risiko itu ada 5. Ada risiko murni, risiko statis,
Risiko keuangan, risiko dasar, dan risiko subjektif. Ini risiko menurut OJK. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip manajemen risiko. Jadi nanti dalam mata kuliah manajemen risiko ini kita akan mempelajari prinsip, kerangka kerja, dan proses. Ya, saya minta teman-teman nanti menghafalkan prinsip, kerangka kerja, dan proses karena tidak banyak, dia bentuknya diagram, lingkaran-lingkaran itu dihafalkan depannya saja, nggak usah sampai pengertiannya. Nanti pengertiannya dibaca, otomatis bisa ingat sendiri. Ya, itu nanti akan mungkin saya jadikan UAS ya mengenai prinsip, kerangka kerja, dan proses. Tentunya nanti ada studi kasus juga di mana-mana. Kalau ngelihat dari prinsipnya manajemen risiko ini yang di luar ISO 31000 ada 10. Jadi silakan dibaca. Risiko ada di mana-mana, risiko adalah ancaman dan peluang, risiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Enggak semua risiko sama, risiko bisa diukur. Penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan, utamanya untuk perusahaan atau institusi atau organisasi atau perusahaan. Manajemen risiko yang baik adalah yang dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan risiko harus berdasarkan penentuan pada nilai suatu bisnis. Praktek bisnis yang bagus adalah pengelolaan risiko secara benar dan keberhasilan manajemen risiko berakar melalui struktur dan budaya organisasi. Prinsip manajemen risiko yang ada 10 ini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke. Kalau udah cukup jelas, kita masuk ke klasifikasi risiko untuk bank umum menurut OJK. Jadi, OJK, tahu OJK? Apa? Otoritas Jasa Keuangan. Itu ngapain tugasnya? Ngecek slik. Kak, ayo, tugasnya OJK apa? Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira apa? Kalau menurut saya, tugasnya OJK itu nggak jelas. Ya, dia mau kemana? Mau mengarah ke perbankan juga tidak. Mau bantuin polisi untuk urusan tipu menipu itu juga enggak. Jadi menurut saya OJK itu karena nggak jelasnya, ya. Tapi dia bisa punya menerbitkan risiko bank umum menurut OJK, lah keren lah. Jadi kalau seumpama nanti ada tawaran kerja di OJK masuk ke situ ya, karena nggak jelas itu mungkin gampang ya untuk diikuti ngono ya. Oke, menurut OJK Otoritas Jasa Keuangan yang kita percaya selama ini menurut teorinya OJK itu mestinya membackup perbankan ya dari segi apapun. Nah, risiko yang untuk klasifikasinya ada 8. Meliputi risiko kredit, operasional. Kredit tahu nggak kira-kira? Apa kredit? Penyaluran dana dari bank pada masyarakat, ya. Kemudian risiko operasional. Kira-kiranya seperti apa? Operasionalnya bank itu apa sih, Rek? Mulai dari back office dan lain sebagainya sampai ke depan-depan, sampai CS, pokoknya operasional bank. Kemudian risiko kepatuhan. Harus patuh terhadap regulasi pemerintah, undang-undang perbankan. Ya, risiko yang selanjutnya adalah risiko pasar. Ini nggak bisa dikendalikan. Saham, ya. Kemudian treasure atau surat-surat berharga, ini nggak bisa dikendalikan. Kemudian ada risiko strategis. Risiko strategis ini berkaitan dengan cara sebuah perbankan ngambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas masih ingat dapat manajemen keuangan? Apa yang dimaksud dengan risiko likuiditas? Sudah dapat manajemen keuangan? Dapat MK? Dapat. Ayo, risiko likuiditas apa? Hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran atau aset. Liquid, cair. Oh ya.
Seperti itu. Kemudian risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko hukum dan risiko reputasi ini adalah dua risiko yang paling ditakuti sama perbankan. Begitu masuk ke ranah hukum, orang akan berbondong-bondong tidak percaya terhadap bank tersebut. Masuk ke risiko reputasi ya ngono. Banyain aja ngolok-ngolokin bank lewat Instagram atau lewat medsos. Nanti sebentar kan orang-orang banknya keluar. Entah itu public relation-nya, entah bagian marketingnya, entah apa. Oleh karenanya yang namanya perbankan, saya menyorotinya perbankan, karena mereka itu yang benar-benar pasti-pasti menerapkan manajemen risiko di setiap lini kehidupannya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain masih ada yang separuh-separuh, bahkan masih ada yang ngakunya membuat atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan manajemen risiko, tapi pada kenyataannya enggak. Karena memang tidak diukur kematangannya. Tapi lek perbankan gak iso rek. Jadi 8 klasifikasi risiko untuk bank umum ini menurut OJK itu pasti-pasti dijalankan. Nah, teman-teman nanti akan belajar satu persatu mengenai dari risiko kredit sampai ke risiko reputasi. Kalau untuk bisnis, ada 9 risikonya, yaitu risiko bisnis, strategis, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, likuiditas, pasar, sama kredit. Mirip-mirip ya, yang membedakan adalah apa yang berbeda dari nomor dari klasifikasi risiko untuk bank sama untuk bisnis. Kayaknya semua sama deh, Bu. Ya, memang. Resiko bisnis. Risiko bisnisnya. Ya, karena risiko bisnis itu cakupannya luas, maka nanti akan kita pelajari terlebih dahulu. Nomor 7, 8, 9, likuiditas, pasar, dan kredit adalah tambahan khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Contohnya apa, Rek? Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank, terus. Koperasi, apa meneh? Pegadaian. Apalagi? Leasing. Apalagi? Bank tetel masuk enggak, Rek? Masuk ya. Kalau mereka mau menerapkan implementasi atau manajemen risiko. Diingat-ingat poin 7, 8, dan 9 ini khusus untuk yang mengarah-mengarah ke keuangan. Kalau yang 1 sampai 6 itu yang untuk bisnis. Kita masuk sedikit ke perkembangan manajemen risiko. Kalau dilihat di bagian ini, manajemen risiko itu fokusnya di risiko keuangan. Hubungannya dengan peluang bisa dipahami. Kemudian kalau manajemen risiko bisnis itu fokusnya di risiko bisnis. Kemudian kalau manajemen risiko perusahaan juga hubungannya ada di fokusnya di risiko bisnis. Jadi manajemen risiko ini intinya dia diperlukan, sangat diperlukan khususnya untuk di dunia bisnis. Bu, kalau seumpama enggak di dunia bisnis, apakah perlu mengimplementasikan manajemen risiko? Dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Perlu nggak sih kita manage manajemen risiko sampai seperti itu? Kalau ada yang bilang, saya nggak perlu Bu ngurusin manajemen risiko sampai sedetail itu. Yang penting saya tahu mana yang tidak merugikan saya, yang tidak merugikan perusahaan, ya nggak apa-apa, itu dijalani. Jadi kembali lagi ke pimpinan masing-masing, sejauh mana manajemen risiko itu bisa diimplementasikan atau mau dipraktekkan di perusahaan. Itu tergantung dari pimpinannya masing-masing. Untuk perkembangan manajemen risiko bisa nanti dipelajari sendiri. Mengenai risiko dan ketidakpastian, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau enggak ada, kita masuk ke materi yang kedua mengenai ERM. ERM adalah Enterprise Risk Management atau risiko manajemen secara menyeluruh di berbagai lini, baik di perusahaan maupun non-perusahaan. Materi pertama ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas ya?
Untuk yang teman-teman online udah cukup jelas juga? Bu, jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Saya tutup. Yang untuk slide pertama, kita masuk ke slide kedua. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Masuk ke Enterprise Risk Management. Silakan dibaca dulu 10 menit. Berarti sampai 47, 57, 19.05. Kok 19.05? ini anggap aja 19.45. 55 ya. 19.55 silakan dibaca. Oke, sudah selesai? Apa yang dipahami dari ERM? Ayo. Kira-kira ERM ini apa? ERM adalah kompetensi risiko dalam perusahaan atau organisasi. Ngapain aja sih kalau sudah tahu ada kompetensi risiko di dalamnya? ERM itu ngapain aja? Memahami dan mengendalikan tingkat risiko. Artinya apa? Orang-orang yang ditunjuk sebagai ERM-nya perusahaan harus paham dulu risikonya perusahaan itu apa. Kalau sudah paham risikonya, setelah itu dikendalikan tingkat risikonya. Diturunkan kalau risikonya dia ekstrim high, diturunkan sampai jadi yang low risk atau medium risk. Kemudian risiko yang sudah dipahami dan diketahui itu diimplementasikan atau dimasukkan juga ke dalam strategi bisnis, bisa juga ditambah dengan akuntabilitas untuk mengelola risiko yang diambil. Jadi sekali dapat ilmunya manajemen risiko, dia memang bisa ngeblend atau bisa nyebar kemana-mana. Makanya dikatakan, guyonannya teman-teman yang paham manajemen risiko ini adalah sebuah ilmu kepo. Satu, kita harus siap-siap dibenci oleh semua divisi yang ada di perusahaan kita. Karena apa? Ahli manajemen risiko itu biasanya punya intuisi, punya feeling, di mana risiko-risiko itu yang belum dipahami sama perusahaan, kita biasanya udah tahu duluan. Bagusnya apa? Kalau perusahaan itu punya risk register atau punya daftar risiko, mereka sudah mengerjakan atau implementasi dengan baik, berarti bisa langsung dimasukkan ke risk register mengenai risiko-risikonya. Oleh karenanya, orang manajemen risiko dalam sebuah instansi atau institusi atau perusahaan tidak boleh cuma satu orang. Takutnya risikonya bersifat subjektif. Hanya risiko menurut dia dewe. Bukan menurut perusahaan, bukan menurut timnya, itu yang nggak boleh, ya. Kemudian manfaatnya ERM adalah yang pertama menambah pekerjaan, ya memang betul ya. Yang kedua menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Jangan salah, orang-orang yang ada tugas tambahan di manajemen risiko, ngurusin manajemen risiko di sebuah perusahaan atau instansi, itu ada duitnya. Jadi kalian punya ilmu ini nggak bakalan nganggur. Punya sertifikasi ini nggak bakalan nganggur. Saya nggak tahu kalau di sini ya, kalau di Asia ya. Tapi yang jelas kalau di perusahaan-perusahaan lain, beberapa kali saya menjadi tim untuk maturity levelnya perusahaan-perusahaan dari perusahaan properti, perusahaan tambang, itu ada duitnya. Jadi kalian punya sertifikasi manajemen risiko itu bisa bekerja secara part-time atau secara full-time di sebuah perusahaan yang khusus untuk mengetahui atau ingin tahu aku perusahaan ini risikonya seberapa besar. Dan itu boleh teman-teman masuk ke situ karena apa? Sudah tersertifikasi. Ya, seperti itu. Oke. ERM bisa dipahami ya gambarannya ya.
untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko. Kerjaannya Yusme iki toh. Jadi nanti dari pemahaman dan pengendalian tingkat risiko, teman-teman mencoba menurunkan risiko yang semula tinggi, ekstrim high atau ekstrim gitu ya, diturunkan jadi low risk atau high risk. Low risk atau moderate kok, low risk. Konsep dasar manajemen risiko perusahaan telah diterapkan di beberapa industri selama lebih dari 1 dekade. 1 dekade berapa tahun, Rek? 10 tahun. Berarti kurang lebih manajemen risiko itu jadi booming ya 10 tahun ini. Biyen-biyene gak ono aja nih. Makanya oleh karenanya FOMO ya, saya ikut-ikutan mendirikan sertifikasi untuk manajemen risiko. Jadi ceritanya seperti itu. Karena memang sampai sekarang permintaannya itu masih banyak. Dari beberapa kampus, beberapa industri, kemudian beberapa perusahaan itu juga minta karyawannya diajarin gimana sih caranya untuk memahami risiko dan mengendalikan risiko itu seperti apa. Karena memang tidak banyak yang berkecimpung di dunia manajemen risiko khususnya di Indonesia. Seperti itu. Kerangka ERM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan. Kegiatan ERM menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk satu, identifikasi. Setelah diidentifikasi resikonya diapakno, diukur. Setelah diukur, dikendalikan, dilaporkan. Yang terakhir adalah dievaluasi. Kalau risiko itu masuk ke risiko yang sudah retire atau yang sudah pensiun, boleh dihapus dari risk register, tapi tidak boleh dihapus dari sistemnya. Artinya gini, kita membuat risk register itu selama 6 bulan atau 1 tahun. Risiko-risiko yang sudah tidak dipakai, istilahnya kita sudah bisa mengendalikan, itu boleh dihapus tapi tidak bisa dihilangkan, tidak boleh dihilangkan dari sistem. Takutnya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi ada risiko yang serupa seperti itu. Jadi kalau kita makin canggih sebuah sistemnya perusahaan, itu risiko-risiko baik yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan itu dikelompokno. Loh Bu, wake Bu, ada ratusan, iya. Dan itu nanti kalau seumpama ketahuan lagi ada risiko yang serupa, yang lama tinggal dibaca. Tentunya harus dimodifikasi, mitigasi, atau cara bagaimana mengelolanya disesuaikan dengan kondisi yang zaman now. Pengelolaan risiko yang secara spesifik, misalnya kredit, operasional, pasar, ini memberikan dasar yang esensial terhadap kerangka ERM. Intinya gini, ERM itu adalah sebuah integrasi di mana perusahaan mulai aware, mulai pengen menerapkan manajemen risiko. Dari mulai memahami, mengidentifikasi, sampai nanti mengelola. Wes apalno konsepnya ERM itu cuma seperti itu doang. Nanti di dalam-dalamnya ada tinggal mengikuti. Yang penting kalian sudah pegang konsepnya kalau mau melakukan ERM atau Enterprise Risk Management. Yang melakukan siapa biasanya? Perusahaan. Tapi harus didukung oleh siapa? ERM ini bisa berjalan, Enterprise Risk Management, kalau didukung oleh siapa? Siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap implementasi manajemen risiko di sebuah perusahaan? Nah, pertanyaannya gitu. Sopo? Siapa? Pimpinan. Ya. Kalau pimpinanmu itu aware terhadap ERM, kamu senang atau enggak senang, mau atau enggak mau, terpaksa atau enggak terpaksa, manut atau enggak? Ya manut, Rek. Kalau enggak manut udah dipecat. Kan gitu toh. Artinya apa? ERM kalau dibalik statementnya tidak akan terjadi kalau tidak ada kepemimpinan dan komitmen dari pimpinan perusahaan. Oleh karenanya, kalaupun kamu ngelontok paham manajemen risiko,
tapi bosmu, pimpinanmu B aja, yo tidak bisa terimplementasi atau terkejadian dengan baik di perusahaanmu itu. Benar atau benar? Benar. Oleh karenanya, punya pimpinan yang sangat aware terhadap manajemen risiko zaman now itu dibutuhkan. Bukan nanti pimpinannya yang belajar mengenai manajemen risiko loh ya. Biasanya pimpinan-pimpinan itu akan menyuruh anak buahnya, menyuruh orang-orang terbaiknya untuk disertifikasi atau mungkin bahkan dia sendiri yang belajar, tapi terus dia bawa dayang-dayang. Jadi pimpinannya ikut nih. Ada 2 orang ya yang juga biasanya itu diikutkan yang bantuin untuk ngerjain tugas-tugasnya. Karena apa? Hanya pimpinan yang boleh membuka risk register dari awal sampai akhir. Kalau yang biasa-biasa saja kayak karyawan-karyawan itu biasanya risk registernya itu dikunci atau enggak semua dia bisa buka. Hanya di divisinya dia tok. Nah sekarang sebagai pimpinan enggak mungkin dong dia cuma ngelihat divisi operasional. Kan mesti divisi marketing dia juga pengen tahu risikonya seperti apa, operasional seperti apa. Dan itu biasanya sistemnya dikunci. Jadi alangkah lebih baiknya kalau aware terhadap manajemen risiko, nggak nanggung-nanggung. Langsung sekalian ikut sertifikasinya sehingga mengerti. Biasanya setelah itu mereka langsung mengoperasionalkan sistem untuk manajemen risiko. Jadi sistem manajemen risiko yang sudah ada, nanti minggu depan kita belajar ya, risk register itu bawaannya itu bawaan Excel. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan oleh kita-kita meskipun tidak tersertifikasi, nanti fungsinya digunakan untuk perusahaan, tapi memang ada program khusus untuk menggunakan Excel-nya itu namanya Macrofund. Jadi bukan Excel biasa, tapi Excel yang sudah istilahnya di plug-in dengan Excel-nya kita pakai program Macrofund. Ya, nanti minggu depan kita akan biar tahu aja seperti apa sih risk register, karena dari pertemuan ini sampai nanti terakhir itu kita tidak luput dari yang namanya risk register. Nanti kita akan belajar membuat risk register tapi versinya yang manual saja, tidak pakai sistem seperti sistemnya ISO 31000/2018 karena itu khusus untuk sertifikasi ya, kayak gitu. Oke. ERM ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah budaya perusahaan. Kenapa? Kenapa ERM dikatakan juga sebagai sebuah budaya yang perusahaan punya? Kenapa? Ayo. Biasanya ERM ini dikaitkan sama kredibilitas. Enterprise Risk Management. Oleh karenanya, dokumen-dokumen yang diminta oleh investor pada saat kamu mau mengajukan dana, itu biasanya dokumen manajemen risikonya juga harus dilengkapi. Makin kredibel perusahaan, berarti makin lengkap dokumen yang dimiliki. Pimpinan jadi puncak pimpinan tertinggi. Kalau kepemimpinannya itu nggak kuat, manajemen risikonya, maka ERM-nya juga nggak akan tercapai. Jadi kaitannya antara ERM sama kepemimpinan itu memang kuat banget. Intinya memang harus ada di pimpinan. Nah, seperti ini. Kerangka ERM ini digunakan untuk membantu manajemen dalam menjawab pertanyaan bisnis. Ya, risikonya terhadap strategi dan operasi bisnis apa, sampai yang terakhir bagaimana risiko tersebut saling terkait, termasuk di dalamnya adalah stress testing. Namanya aja ERM ya, Enterprise Risk Management. Artinya kita harus benar-benar paham apa risiko sebuah perusahaan dan bagaimana cara mengendalikannya. Itu dulu. Masalah identifikasi dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari di belakang. Yang penting kita harus tahu dulu ERM itu adalah memahami dan mengendalikan risiko perusahaan. Kelas yang online bagaimana? Bisa dipahami sampai sejauh ini?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Bu. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Struktur kerangka kerja manajemen risiko perusahaan terlepas dari ukuran organisasi atau perusahaan dan bagaimana organisasi dapat mengkategorikan risikonya. Artinya apa? Enggak semua perusahaan berskala kecil maupun besar itu tidak menggunakan atau tidak mengimplementasikan manajemen risiko. Bu, saya tuh baru punya UMKM, karyawannya baru 3. Boleh enggak saya menerapkan implementasi manajemen risiko? Boleh. Malah semakin baik. Karena apa? Kamu jadi semakin paham apa resiko yang akan terjadi di perusahaanmu dan dari situ kamu berpikir gimana untuk mengendalikannya. Baik dari segi produksi maupun dari segi operasional maupun dari segi macam-macamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik ditangani antara resiko atau masalah? Resiko itu beda loh sama masalah. Tahu nggak bedanya di mana? Resiko belum terjadi, Bu. Masalah sudah resiko belum. terjadi. Nah, kalau masalah sudah terjadi. Jadi yang lebih gampang untuk ditangani itu kira-kira yang sudah terjadi atau yang belum? Yang sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lebih gampang ditangani? Yang sudah apa yang belum? Yang belum Yang mungkin. belum. Yang belum. Yang belum, Bu, Ya. kan kita masih bisa mencegah. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Karena resiko berbeda dengan masalah, masalah itu sudah terjadi. Wes kejadian IP-mu cuma 2,00. Sudah terjadi beneran, itu sudah jadi masalah. Tapi kalau resiko itu belum. Kamu masih punya potensi. IP-mu masih bisa 3, 3,5, 3,8, atau mungkin 1, ya kalau kamu memang malas kuliah. Masalah sudah terjadi sedangkan risiko belum terjadi, tapi mungkin terjadi di masa depan dan dapat menimbulkan dampak bila tidak ditangani. Oleh karenanya penanganan atau mitigasi risiko itu adalah hal yang terpenting. Juga penanganan masalah, tapi yang paling gampang adalah sebelum risikonya jadi masalah, wis kudu ditangani ya. Itu. Berdasarkan definisi, kalau ditanya mana yang lebih baik antara risiko atau masalah, sebagian besar orang mungkin dengan yakin akan menjawab lebih baik menangani risiko karena belum terjadi dan ini benar ya. Kemudian sayangnya logika ini kerap nggak diikuti dengan praktek. Banyak yang membiarkan terjadinya sebuah masalah, terus baru mulai mikir. Mestinya kalau kita sudah tahu potensinya itu, risiko itu akan jadi masalah, diselesaikan di situ saat dia masih jadi risiko. Jangan sampai jadi masalah. Soalnya biasanya penanganannya akan berlarut-larut dan lama. Cuman memang kebanyakan orang itu tidak terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan atau preventif. Oleh karenanya kita harus belajar untuk mengaktifkan sisi preventif kita, gimana caranya supaya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke. ERM ini menyangkut masalah bisnis plan. Sasaran kunci dan indikator kinerja kuncinya adalah bisnis plan. Kemudian risk, opportunity, dan KPI ini memiliki hubungan penting. Manajemen risiko nggak hanya governance and compliance, tapi juga menekankan pada bisnis performance. Sampai yang terakhir, manajemen risiko membutuhkan bahasa yang sama dan membangun kebersamaan. Oleh karenanya, komunikasi dan konsultasi nanti ada di dalam prinsip manajemen risiko. Di mulai pertemuan depan kita akan belajar mengenai prinsip kerangka kerja dan proses ya. Lalu ini lanjutannya. Nah, ini perusahaan yang menerapkan ERM ini pasti punya tujuan.
Yang pertama adalah keunggulan daya saing, meminimalkan volatilitas anggaran. Tahu volatilitas anggaran? Volatil itu apa? Apa ayo? Volatil. Volatil adalah anggaran yang menguap. Manajemen risiko atau ERM ini mengurangi terjadinya penguapan. Dia akan bisa mendeteksi mana pengeluaran-pengeluaran yang mestinya tidak usah kamu keluarkan, tapi program kerjamu bisa berjalan dengan baik. Atau dana yang dibutuhkan mungkin tidak sebesar itu, pada saat COVID itu pendanaan kita kan dipotong semua ya. Tapi tetap kok ada program kerja yang bisa dilaksanakan. Nah, oleh karenanya, di beberapa perusahaan hal itu bisa dipakai untuk mengurangi volatilitas anggaran, tapi ada beberapa perusahaan juga yang mengembalikan ke posisi awalnya. Jadi kembali lagi ke komitmen pimpinan kalau mengenai volatilitas. Yang ketiga, mengurangi biaya pemindahan risiko. Karena risiko sangat dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan, kemudian mengantisipasi terjadinya hal yang nggak pernah diperhitungkan dan kerugian yang dapat diprediksi, kemudian menyelaraskan kerugian dari suatu risiko dengan program penanganannya seperti apa, yang terakhir mengintegrasikan dengan perencanaan yang strategis. Apa bedanya manajemen risiko tradisional dengan ERM seperti ini? Silakan dicek. Kalau manajemen risiko yang tradisional, pemantauan risiko adalah fungsi tingkat rendah dari auditor internal. Kalau ERM, pemantauan risiko sudah langsung yang ngawasin CEO atau Dewan Direksi, bukan auditor internal. Auditor internal namanya aja cuman auditor internal, berarti dia hanya bekerja di internal saja. Tapi kalau ERM untuk mengenai audit sudah tidak diserahkan ke auditor internal, melainkan ke CEO. Versi tradisional, risiko itu dilihat hanya sebagai faktor negatif yang harus dikendalikan. Kalau ERM, risiko dilihat sebagai faktor ancaman yang dikendalikan, lalu diubah jadi suatu peluang. Bagaimana cara mengubahnya? Nanti seiring berjalannya perkuliahan kita akan nge-switch, akan belajar sama-sama. Yo apa sih Bu caranya ngerubah risiko jadi peluang? Ya, sehingga tidak berarti jadi ancaman, tapi berubah jadi faktor yang good gitu ya buat perusahaan. Manajemen risiko tradisional ini mengelola risiko terpisah dalam fungsi atau unit dalam perusahaan, tapi kalau enterprise ya dia dikelolanya sebagai perpaduan, artinya dari atas sampai bawah itu juga harus mengendalikan atau berusaha mengendalikan risiko. Poin 4, 5, dan 6 bisa dibaca sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke mini quiz. Ya, ERM itu betul secara globalnya. Yang penting kamu harus tahu kerangka kerjanya ERM apa? Coba. Cuma 2 yang harus ERM kerjakan. Ayo, berkali-kali tadi saya bilang harus paham risiko. Yang kedua, kalau sudah paham, diapain risikonya? Menurunkan tingkat risiko. Ya, dikendalikan ya. Dikendalikan bisa dengan menurunkan tingkat risikonya. Prinsip ERM sebenarnya cuma 2 itu aja. Memahami risiko, terus mengendalikan risiko. Perkembangan ERM nanti dibaca sendiri, ini udah mengandung KUSO, kemudian ada ASNZS, kita minggu depan nanti akan belajar sedikit mengenai standarisasi, kemudian konsepnya ERM, tidak ada hal baru yang bersifat fundamental dalam konsep ERM. Perangkat baru untuk mengelola risiko dan perusahaan mencakup analisis risiko dan produk.
Oke, ERM sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai ngantuk ya? Dan lelah. Ya? Oke. Yang online kelas, ada yang mau ditanyakan seputar ERM? Atau sudah cukup jelas? Bu, boleh izin Ya. bertanya, Bu? Boleh. Mengenai ERM, Bu. Apa Hmm. sih tantangan terbesar yang biasa dihadapi perusahaan, Bu, saat Ya. menerapkan ERM? Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Ada dua hal mendasar yang menjadi tantangan dalam menerapkan ERM bagi perusahaan. Yang pertama adalah ketidakmampuan atau ketidaktahuan sumber daya manusianya itu sendiri terhadap risiko yang akan ditemui oleh perusahaan. Kalau udah ngurusi SDM yang nggak ngerti risikonya seperti apa, ya mau nggak mau berarti harus diajarin. Ya, risiko yang pertama adalah risiko SDM. Tantangannya itu seperti itu. Kalau menurut apa ya, bukan hanya sekedar teori ya, tapi berupa jajak pendapat juga yang dilaksanakan itu seperti itu. Yang pertama tantangannya SDM. Yang kedua budget. Nah ini budget atau urusan perduitan. Karena apa? Mengerjakan atau mengimplementasikan ERM dalam sebuah perusahaan itu tidak gratis. Kita harus mencari source atau sumber datanya, harus menyediakan waktu yang lebih, SDM yang khusus. Bahkan ada di beberapa perusahaan mereka sudah tidak boleh dicampurkan dengan divisi yang bekerja di perusahaan itu sendiri. Jadi yang khusus nanganin manajemen risiko itu adalah orang-orang yang memang direkrut secara khusus untuk mengelola risiko. Jadi kalau menurut saya tantangannya ada dua. Yang pertama dari SDM-nya itu sendiri yang tidak mumpuni. Yang kedua kadang-kadang perusahaan tidak menyediakan untuk budgetnya. Seperti itu ya Bu Erna ya. Oke, ada Iya, Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Sedikit lagi, Bu. Ada nggak ya perusahaan, Ya. tadi kan Ibu bilang mengenai Ya. budget ya, jadi harus ada orang khusus untuk yang menangani ERM ini. Ada nggak sih ERM, tapi Ya. menggunakan SDM yang ada gitu, Bu? Ya. Bisa menggunakan SDM yang ada, asalkan Bu. SDM-nya dilatih terlebih dahulu supaya bisa memahami dan mengendalikan risiko dengan lebih baik. Biasanya juga ada mungkin bonus tambahan yang diberikan kepada SDM yang bersangkutan kalau memang tidak bisa mencari orang luar untuk direkrut dimasukkan. Tapi tugasnya dia yang sebelumnya mungkin di divisi internal auditor atau mungkin di divisi yang lain itu bisa dikurangi secara perlahan. Jadi nggak tumpang tindih. Mestinya gimana Bu? Manajemen risiko atau orang-orang yang khusus untuk ngurusin ERM perusahaan, seyogianya itu nggak boleh dicampur sama pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan mereka cukup banyak dan mereka membutuhkan tingkat fokus yang lebih tinggi. Kebayang dong, kalau dia ngerjain audit, tapi juga ngerjain manajemen risiko, kapan selesainya? Karena audit perusahaan itu kan memang tidak pernah ada matinya ya, setiap periode pasti ada. Di sisi lain, dia juga harus memitigasi risiko disesuaikan dengan setiap periode yang diinginkan sama perusahaan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang kecil yang bisa memanage, Bu, saya latih aja salah satu karyawan terbaik saya untuk saya cetak dia di divisi ERM, nanti kalau sudah punya anak buah itu juga bisa. Tapi biasanya mereka memang dikasih uang tambahan ya untuk ada di divisi ERM. Seperti itu Bu Erna. Jadi boleh. Oke, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Oke.
Kalau tidak ada yang bisa yang ditanyakan mengenai ERM, sekarang boleh keluarkan kertas dan ballpoint. Ya, kita akan ada mini quiz mengenai dua materi yang tadi sudah kita pelajari. Sekarang jam 20.25. Pulangnya aku sakjane kepingin rek mulai cepet rek, tapi iki diawasi gak iso. Jadi mau tidak mau, ayo kita sepakat aja sampai jam berapa kita mengerjakan ini? Ada 10 soal. Jadi yang 5 dari topik risiko dan ketidakpastian, yang 5 dari topik ERM. Gimana kalau yang di kelas ini mengambil risiko dan ketidakpastian, kemudian yang di kelas online, yang hybrid, mengerjakan topik ERM, biar kita cepat selesai. Setuju? Setuju ya, yang di kelas hybrid, saya menang. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke ya, kita kerjakan mungkin sampai 22, 15 menit cukup? Setelah itu nanti kita diskusi ya. Setelah diskusi baru kita akhiri. Berarti sampai 20, 40 ya. 20, 40 atau 20, 45 ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Yang kelas ini hanya 5, yang kelas online juga 5. Nah, jadi biar sama-sama. Pak Ketok terus putul deh. Saya kirim ke WA grup aja kali ya. Oke, sebentar. Untuk yang kelas online, sebentar. Yang kelas online bisa dilihat di layar, sudah cukup jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. 15 menit. Sudah selesai? Jangan lupa dikasih nama sama NIM-nya ya. Nanti terus dikumpulkan. Bu, tanya untuk yang online dikumpulin PDF kah formatnya? Untuk Bapak Ibu yang online sudah saya share link pengumpulannya nggih, ada di chat Zoom. Terima Kamu cari jawabannya ini dari ChatGPT apa lihat materi, Rek? Masih tengok ChatGPT. Ya. ChatGPT itu sekarang penggunaannya dimungkinkan secara legal, tapi memang ada batas-batasnya sampai sejauh mana. Jadi bersyukur ya. Mari kabe. Tiga ya. Sudah selesai semua.
Kehadirannya di kuliah perdana ini buat kelas orang juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Oh, sandung ya. Hati-hati ya. Yang di online Zoom sudah selesai mengirimkan? Bentar, Bu. Sebentar, Bu. Belum selesai, Bu. Apa ditunggu? Pokoknya hari ini harus selesai. Baik, Bu. Biar nggak ada kesabaran. Bu Mary izin bertanya. Ya. Bu, bagaimana untuk mahasiswa yang sedang bekerja, Bu? Kebetulan kan lagi ada yang shift malam nih. Apakah bisa menyusul tugasnya dikumpulkan besok, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Maksimal 2 hari ya waktunya ya, berarti sampai Minggu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Sampai jam berapa, Bu, hari Minggunya? Jam 9 malam udah ya. Boleh, Bu. Makasih. Ini udah boleh live, Ibu. Ya, Udah boleh keluar, Bu. Atau gimana? kalau sudah selesai boleh silakan keluar dari Zoom. Sudah selesai Pak Oh, oke. kuliahannya, Pak. Ya, Oke, terima yang sudah- kasih, Bu. Ya, yang Selamat sudah malam, Bu. mengumpulkan tugas, ya, keluar dari Zoom. Terima kasih, Bu. Nah, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, izin live ya, Bu. Terima kasih atas pembahasannya malam ini, Bu. Thank you, Bu Erna. Bu, izin live ya, Bu. Terima kasih Ya, untuk silakan. pertemuan hari ini, Bu. Yo, terima kasih. Oh iya, pakai kamera ini. Tinggal Bu Antik, Bu Widya, Bu Via, Bu Rizky sudah selesai? Bentar, Bu. Ini Bu proses mau Fitriani? kirim, Bu. Yang sudah Sedang selesai proses boleh kirim ya, meninggalkan. Bu. Oke, langsung Sudah masukkan saya ke link submit yang ya, Bu. disampaikan. Ya, silakan. Izin keluar ya, Bu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih. Yo, thank you. Terima kasih, Bu Mary. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Izin live ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live ya, Bu. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan Ibu. Bu Via sama Bu Debbie sama Pak Rehan sudah submit? Ini, Bu, proses sinyalnya masih muter, Bu. Oke. Sudah selesai, Bu? Udah ya? Bu, bentar ya, Bu, ya. Sebentar. Ya. Monggo. Masuk. Lah iki sing ana mahasiswa ning ngirim tugas. Nah.
Habisin lah. Iya, gak apa-apa, wes ayo. Makasih Bu ya. Oh iya, sama-sama. Sudah, Bu Pia? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya Livia. Terima kasih atas perhatiannya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Sama-sama.